setelah menindaklanjuti arahan dari Polres Cirebon itu tentang pengaduan kita bahwa adanya dugaan memberikan keterangan yang tidak benar ya. Karena dalam berita acara pemeriksaan awal Rudiana jelas menyebutkan ada 11 orang. Ada 4 atau 5 orang DPO. Sekarang dari 4 atau 5 itu tinggal 3. Ada beberapa kejanggalan. Di situ kejanggalan itulah yang menjadi pertanyaan publik sehingga bola liar ini mulai bergulir. Bola-bola liar ini ada yang bilang bahwa ini pelakunya si A, pelakunya si B. Nah, inilah yang harus dibuktikan. Nah, kita sangat berterima kasih kepada Bapak Kapolri juga Bapak Jokowi bahwa kasus ini sekarang ditangani oleh Bareskrim Mabes Polri. Dalam lanjutan kasus tewasnya Vina Cirebon dan kekasihnya Eki, kini kuasa hukum dari Saka Tatal, salah satu terpidana yang sudah bebas, akhirnya kembali melaporkan Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki, ke Polres Cirebon Kota. Adapun laporan tersebut dibuat atas adanya dugaan rekayasa dalam pengungkapan kasus Vina yang hingga kini belum juga rampung. Dan di sisi lain, pihak Saka Tatal nyatanya juga menyayangkan adanya BAP yang dicabut, hingga yang paling parah, hilangnya 2 daftar DPO yang dianggap fiktif. Oleh karenanya, kasus ini pun jadi atensi dan turut mendapat dukungan dari pihak kuasa hukum Peggy Setiawan, lantaran bisa menjadi cikal bakal untuk mengungkap banyak hal dalam kasus ini. Hari ini Rabu 19 Juni kita setelah menindaklanjuti arahan dari Polres Cirebon itu tentang pengaduan kita bahwa adanya dugaan memberikan keterangan yang tidak benar ya, kemudian rekayasa penetapan tersangka khususnya klien kami Saka Tatal ya. Artinya memang setelah berdiskusi dengan Polresta Cirebon dan Bareskrim, ada beberapa upaya. Kalau menyangkut etik dapat diterima di Propam. Jadi laporan tentang Pak Rudi yang menangkap langsung kemudian melakukan satu proses penyidikan, ya. Kemudian dengan melakukan upaya-upaya yang kita punya rekam jejak, diantaranya pernah melakukan ke Propam dan ke Komnas HAM, ditindaklanjuti dengan surat untuk ditindaklanjuti. Oleh karena ini selama ini belum ada tindak lanjutan, kami meminta kepada Bareskrim, ya walaupun dari hasil di Bareskrim saat ini mengatakan adanya 2 provinsi wilayah lokus yang berbeda, mungkin akan diarahkan ke Polda Jawa Barat. Saudara Rudiana yang mana arahan-arahan BAP termasuk Liga Akbar itu mereka sudah mencabut kesaksian-kesaksian itu. Nah, kemudian dalam waktu dekat ini juga kita akan melakukan upaya peninjauan kembali. Nah, di mana salah satu yang kita butuhkan adalah adanya laporan-laporan terhadap orang-orang yang mencabut laporan itu. Sebaiknya pihak Bareskrim maupun Polda maupun Polresta untuk menindaklanjuti. Nah, kalau dianggap perintangan bagi kita, yang merintangin penyidikan adalah pihak-pihak penyidik yang tidak profesional membuktikan adanya CCTV, kemudian membaca visum maupun hasil otopsi. Nah, kemudian mereka membuat satu pernyataan-pernyataan dalam berita acara bahwa telah terjadi pembunuhan dengan luka tusukan dan akibat kematian samurai dan lain sebagainya. Ternyata dalam visum itu tidak ada luka atau tusukan. Ternyata hanya benturan dan lebam yang awalnya memang diduga adalah karena kecelakaan, tapi ternyata bukan kecelakaan. Menjelaskan juga dalam proses laporannya itu ya, bahwa pada saat sebelum Peggy Setiawan ditangkap, Saka Tatal didatangi oleh anggota polisi Polres Cirebon Kota dan Polda Jabar. Pengakuannya kan,
Kalau memang itu benar, maka polisi itu menunjukkan 3 foto tuh. Foto Andi yang DPO, foto Dani dan Peggy alias Peron, ya. Sehingga ya, ketika Peggy Setiawan ditangkap, Sakatatal itu masih ingat, kok yang ditangkap Peggy Setiawan ini ya beda dengan Peggy alias Peron yang pernah ditunjukkan. Setelah tertangkapnya DPO, salah satu DPO ya, yang tadinya 3 sekarang menjadi 1, dan yang satu ini Peggy Setiawan alias Robi ya. Nah ini kan awal mulanya Peggy Setiawan alias Peron. Nah ini kan ada kontroversi ya, dan ada perbedaan, dan terus bergulirlah begitu ditangkapnya Peggy Setiawan dan menyatakan bahwa dia adalah bukan pembunuhnya atau bukan sebagai aktor intelektual atau juga bukan dalangnya ya. Nah ini kan harus jelas, artinya apabila seorang dinyatakan tersangka terus dijadikan DPO, nah ini kan sudah memenuhi unsur alat buktinya cukup, terus memenuhi syarat ya kalau di dalam undang-undang ya, undang-undang pidana tentunya alat bukti sah itu adalah di dalam pasal 184 memenuhi unsur ya. Dan memang sangat aneh apabila orang-orang yang begitu yakinnya hakim bahwa DPO itu adalah pelakunya, tapi tiba-tiba DPO itu dianggap adalah fiktif. Berarti ada kejanggalan dan harus ditinjau kembali, dan bagaimana mereka dibebaskan kembali dalam perkara ini. Karena dalam berita acara pemeriksaan awal Rudiana jelas menyebutkan ada 11 orang. Ada 4 atau 5 orang DPO. Sekarang dari 4 atau 5 itu tinggal 3. Dani, Andi, dan Peggy Peron. Nah, Peggy Setiawan sudah ditangkap. Kemana yang Dani, kemana Andi, kemana Andika? Nah, makanya saya menyarankan kepada keluarga yang ada kaitan dengan nama tersebut, apakah anak-anak mereka selama ini masih pulang atau masih komunikasi? Silakan mereka datang, jangan takut jadi DPO. Ya. Terang-terangan aja. Kalau mereka sudah meninggal aja, tidak apa-apa. Terang jujur aja. Ada beberapa kejanggalan. Di situ kejanggalan itulah yang menjadi pertanyaan publik sehingga bola liar ini mulai bergulir. Bola liar ini ada yang bilang bahwa ini pelakunya si A, pelakunya si B. Nah, inilah yang harus dibuktikan. Nah, kita sangat berterima kasih kepada Bapak Kapolri juga Bapak Jokowi bahwa kasus ini sekarang ditangani oleh Barreskrim Mabes Polri. Belum lama ini, kuasa hukum Sakatatal, Farhad Abbas, juga sempat menyambangi Polres Cirebon untuk melaporkan Ibtu Rudiana dengan sangkaan laporan palsu atas tewasnya Vina dan Eki yang terjadi tahun 2016 silam. Farhad menuding jika ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, telah memanipulasi fakta kejadian atas laporan yang dibuatnya. Dari beragam kejanggalan yang tak sengaja terlihat dalam pengusutan kasus tewasnya Vina, menjadi salah satu alasan bagi Farhad untuk membuat laporan terhadap Ibtu Rudiana. Lantas, benarkah tujuan Farhad melaporkan Ibtu Rudiana hanya untuk mencari novum baru bagi Sakatatal yang akan mengajukan PK dalam waktu dekat ini? Sudah 2 kali kami membuat laporan di Cirebon, ya. Jadi awalnya mereka minta BAP, ya karena inilah yang dulu sempat hilang, tapi ternyata begitu ada lagi, ya mereka mau gelar, sehingga inti persoalannya nanti silahkan jawab ke Polres Cirebon apakah mereka berani menerima laporan ini atau mereka limpahkan ke Polda atau ke Barreskrim. Nah, kemudian inti daripada persoalan ini adalah memang ada tersangka baru, yaitu namanya Peggy. Nah, harusnya pihak kepolisian ini peka bahwa saat ini menjadi sorotan dukungan publik untuk kemerdekaan, kebebasan, dan keadilan bagi Sakatatal, khususnya klien kami. Di sini ada beberapa kejanggalan, ya, yang dimana kita langsung fokus saja. Memang kita tahu bahwa Rudiana adalah orang tua dari korban, tapi kita bukan ingin memenjarakan Rudiana. Sudah anaknya mati kok dia dipenjara lagi, kan tidak mungkin gitu. Yang kita harapkan adalah bahwa
Rudiana awalnya tahu bahwa perkara ini adalah perkara kecelakaan, tapi menurut saya untuk perkara ini udah kasat di depan mata bahwa memang ada terjadinya pelanggaran HAM. Ada surat rekomendasi dari Komnas HAM. Jika polisi menolak laporan kami tentang pengaduan terhadap Rudiana, berarti pihak polisi atau oknum polisi itu menghalang-halangi dan tidak menunjang kinerja daripada Komisi Hak Asasi Manusia. Diluruskan kembali untuk bahan untuk PK kami nanti bahwa memang tetap aja anti-binas. Kan kelihatan saksi-saksi mengatakan, masa memang persidangannya tertutup. Yang duluan sidang ini kan Sakatata, sehingga begitu dia dihukum dianggap semua benar kan. Begitu. Saya nggak akan mengupas kasus itu sementara, biar tidak terlalu dini kita membahaskan, tapi intinya aja bahwa kita sudah melaporkan Rudiana dan minta supaya mereka diperiksa karena memasukkan keterangan palsu, diantaranya apa? Dia mengatakan bahwa anaknya mati karena tusukan benda tajam. Tidak ada benda tajam, tidak ada penusukan. Kemudian ada yang pemerkosaan, tidak ada pemerkosaan. Mana tes DNA? Tes air mani siapa kalau 9 orang yang tidurin? Mana fotonya? Nah, sedangkan kalau ada celana robek itu yang dokter yang gunting. Tapi kita nggak putus asa, kita yakin Mabes Polri dan Propam pasti menerima laporan itu. Belum, dia nggak menolak, hanya dia menerima aja, tapi dia nggak ngasih tanda terima laporan, cuma dia minta, ya saya sudah kirimkan nih tanggal 27 tuh Rudiana ada bikin LP pengeroyokan juga katanya. Hebat kali, baru di PAP dia baru bikin laporan tanggal 31, tiba-tiba 27 dia udah mengetahui jadi keroyok kan, itu kan banyak sekali kebohongan yang terjadi di situ. Dengan dilaporkannya Ibtu Rudiana oleh Farhad Abbas, di sini semakin mempertegas jikalau ada dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan aparat kepolisian dalam menangani kasus tewasnya Vina. Terlebih, belum lama ini Propam Mabes Polri menyebut jika pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana di Polres Kota Cirebon. Meski demikian, pihak kepolisian PN masih menepi singgungan terkait pemeriksaan internal sesama anggota Polri, setidaknya sampai saat ini. Kenapa memberikan izin, memberikan sebuah surat menangani kasus ini itu ke narkotika? Kenapa nggak dipindahkan ke Krimum? Itu pun ada pertanyaan besar di situ. Akhirnya fundamentalnya buyar semuanya di kepolisian, masing-masing boleh gitu loh melakukan investigasi atau penyelidikan, kemudian dinaikkan menjadi penyidikan oleh unit yang tidak ada hubungannya dengan pembunuhan. Mulai dari situ. Namun kita fokus saja supaya tidak melebar di kasus Vina ini di dua tadi. Apakah putusan PK-nya di-approve oleh majelis hakim yang ada di Mahkamah Agung? Kalau memang Sakatatal di-approve, berarti proses dari 2016 itu salah. Ada apa dengan persidangan di tahun 2016 di Pengadilan Negeri Cirebon? Itu harus dibuka lagi. Kalau pengadilan, majelis hakim bisa dilaporkan ke Komisi Yudisial. Penyidik bisa dilaporkan ke Propam. Semestinya Kapolres saat itu harusnya memberikan surat menangani kasus ini bukan ke unit narkotika, harusnya ke unit Krimum semestinya. Jadi wajar kalau Ibtu Rudiana diperiksa oleh Propam karena etika penanganannya. Dia unit narkotika menangani kasus Krimum. Dari situ aja, kalau memang tidak ada perkap yang baru ya, berarti sudah melanggar etika. Kalau sudah melanggar etika, hak polisi untuk melakukan apapun terhadap Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana adalah petunjuk kalau menurut saya. Jadi korek semuanya dari Ibtu Rudiana. Apakah ini murni hukum atau tidak? Itu sebenarnya kuncinya. Presiden sudah bicara, kemudian Komisi 3 sudah bicara, bahkan Kompolnas pun sudah bicara, IPW pun sudah bicara, gitu loh. Jadi yang harus dilihat selain Ibtu Rudiana, kalau menurut saya adalah CCTV. Terlepas pendapat siapapun, kita harus lihat faktanya.
CCTV itu the key success factor untuk membuka yang sebenarnya kasus ini. Kalau memang ternyata korelasinya dengan Ibtu Rudiana yang menutup informasi-informasi lainnya, silakan periksa juga. Periksa bukan hanya di Propam. Kalau Propam kan hanya etika saja. Periksa sebagai saksi juga mungkin di penyidikan, bahkan sampai pengadilan, agar terang benderang dan kasus ini terisolir gitu loh. Ada oknum, katakan oknum lah ya, yang saat ini yang sedang diperiksa, inisial R. Kita serahkan saja sepenuhnya kepada polisi. Seperti yang saya bilang tadi, polisi juga tidak akan membela, pimpinan Polri juga tidak akan membela anggotanya yang benar-benar melakukan tindak pidana, yang membuat aib, mengotorin nama baik kepolisian. Pasti ditindak tegas. Nah, ya sekarang kita lihat, saya ketepatan mengikuti ya cerita ini. Sekecil apapun dulu dia rapi menyimpan, menyembunyikan kasusnya Pina ini, ada rekayasa. Ya pasti ada aja orang yang tidak suka melihat oknum tersebut. Pada saat itu memang ya semua bungkam, tutup mulut. Tapi dengan sekarang pasti ada aja yang berani membuka, katakanlah oknum ini tidak benar dalam melakukan proses penyidikan ataupun ada penekanan intervensi. Pasti ada yang menyampaikan secara tidak langsung, ya. Tapi secara tidak langsung kepada pimpinan Polri, tapi faktanya benar-benar. Nah inilah yang akan digali, dibuka tuntas. Kalau memang benar-benar yang tadi Abang katakan bahwa oknum polisi itu dalam kasus Vina ini merekayasa, ada keterlibatan dia, ya. Saya berani mengatakan pasti dia akan diseret ke pengadilan. Nah, di sini kita melihat kejanggalan-kejanggalan apabila kita lihat rangkaian peristiwa yang terjadi di sini, termasuk putusan dan pertimbangan hakim, bahwa peran orang-orang dinyatakan fiktif itu sebenarnya sangat berperan dan penentu utama kematian jika kita menggunakan BAP. Yang konon kabarnya BAP ini dibuat ada dengan pengarahan, terbukti dengan beberapa orang saksi telah mencabut. Besar dugaan kami, ya untuk sementara kami mengatakannya adalah kecelakaan. Di proses 2016 ya itu sudah kita sama-sama ketahui sudah inkrah. Nah tentu kalaupun ada tindakan-tindakan lain yang unprosedural ya itu sudah dilakukan pemeriksaan oleh tim-tim yang sudah datang mengunjungi kami, baik dari pengawas internal maupun pengawas eksternal dari Kompolnas dan Komnas HAM. Hasilnya seperti apa? Silakan rekan-rekan bertanya kepada tim yang telah melakukan pendalaman, pemeriksaan, maupun yang sampai dengan saat ini masih mengawasi proses penyidikan yang sedang dilakukan oleh teman-teman penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.